Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, pada 28 Oktober 2025, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memimpin launching sistem penerimaan murid baru SMA Kemala Taruna Bayangkara tahun ajaran 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pelaksanaan launching sistem penerimaan murid baru SMA Kemala Taruna Bayangkara tahun ajaran 2026-2027 berlangsung pada hari Selasa 28 Oktober 2025 yang bertempat di Gedung Pusdalsis Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pejabat utama Mabes Polri dan SSDM Polri. Kegiatan ini turut diikuti secara daring oleh jajaran Polda, Polres, dan Polsek di seluruh Indonesia. Wakapolri menyampaikan bahwa SMA Kemala Taruna Bayangkara tidak hanya sebagai tempat untuk menimba ilmu formal, namun juga sebagai tempat pembentukan karakter dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal ini dicapai melalui sejumlah tahapan pembelajaran, diantaranya adalah pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan body, mind, and soul. Selain itu, sejumlah pelaksanaan tes intelektual juga dilakukan secara berkala untuk dapat menciptakan murid-murid berprestasi. Siswa-siswa yang sudah melalui standar tes nasional yang sudah ditetapkan oleh Yayasan Kader Bangsa. Dan tahun ini ada tambahan, ada TPA, kemudian IELTS, kemudian ada FGD, kemudian untuk standarisasi tes IQ kita masih sama 121 ya skornya. Kemudian psikologi kita juga akan menggunakan pola-pola yang baru dan kita menunjukkan skor. Kemudian kekasan kita adalah kita juga selain tes kesehatan juga kita tes kesemapatan jasmani. Ya, ini juga untuk betul-betul kita menemukan bibit-bibit unggul selain dia memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni, kemudian dia memiliki tingkat kesehatan yang baik dan tingkat fisik yang baik. Karena siswa-siswa ini merupakan ya investasi jangka panjang kita dalam untuk membangun negeri. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia Dirga Yuzda Setiawan menyampaikan apresiasinya sekaligus harapan untuk calon penerus bangsa Indonesia yang menimba ilmu melalui sistem pembelajaran terpadu dan profesional di SMA Kemala Taruna Bayangkara. Saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa program SMA unggulan ini bukanlah menara gading. Kita juga hadir sebagai SMA percontohan bagi daerah-daerah di sekitar kita untuk menunjukkan bagaimana sekolah itu harusnya dijalankan dan menjadi inspirasi. Jadi kita mengundang Pak Wakapolri ke sekolah kita, para guru-guru, para kepala sekolah SD, SMP, SMA dari sekitar kita untuk senantiasa melihat dan mempelajari langsung seperti apa pendidikan unggul yang kita kerjakan. Insya Allah ikhtiar kita nantinya tidak akan hanya bermanfaat bagi mereka yang terjaring dan masuk ke dalam SMA Kemala Taruna Bayangkara, tapi juga akan menciptakan multiplier effect ke sekitar kita. Launching SPBM SMA Kemala Taruna Bayangkara tahun ajaran 2026-2027 dilakukan dengan penekanan tombol oleh Wakapolri beserta jajaran sebagai tanda telah meresmikan sistem penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026. Melalui kegiatan ini, Polri berkomitmen untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia, utamanya dalam pembangunan pendidikan di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Atianuma Andi Putra, Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa Polres Demak, Jawa Tengah bersama Satuan Tugas Pangan Kabupaten Demak melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional termasuk Pasar Bintoro, Kamis 23 Oktober 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga beras di pasaran tetap stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam kegiatan ini, Polres Demak menggandeng Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pangan Nasional. Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai kenaikan harga beras dalam sepekan terakhir di wilayah Demak, meskipun kenaikan tersebut belum tergolong signifikan. Dari hasil pengawasan, petugas berhasil menemukan beberapa toko yang masih menjual beras premium di atas harga eceran tertinggi, yakni sekitar Rp15.000 per kilogram. Sementara harga yang seharusnya sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah Rp13.500 untuk beras medium dan Rp14.900 untuk beras premium. Petugas kemudian memberikan himbauan kepada para pedagang serta menempelkan daftar harga resmi agar masyarakat mengetahui acuan harga yang benar. Langkah pengawasan ini juga dilakukan sebagai upaya antisipatif agar harga beras tidak terus merangkak naik. Kita dari Satgas Pangan Kabupaten Demak dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi ya Pak, kemudian dipimpin oleh teman-teman dari Bappenas Republik Indonesia. Hari ini kita lakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait harga beras yang ada di Kabupaten Demak, khususnya di Pasar Bintoro ya Pak. Ini bagian dari langkah kita untuk menstabilkan harga beras yang ada di pasaran. Karena berdasarkan laporan yang kita dapat, 1 minggu ini ada beberapa kenaikan di Kabupaten Demak tapi tidak signifikan. Nah, untuk tindak lanjutnya hari ini kita lakukan pengecekan langsung harga beras dan sebagai bentuk pengawasan kita demi menstabilkan harga beras yang ada di Kabupaten Demak. Pihak Satgas Pangan juga menegaskan apabila masih ditemukan pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi tanpa alasan yang jelas, akan dibahas kemungkinan pencabutan izin melalui rapat bersama di tingkat kabupaten. Sebagian pedagang mengakui harga dari distributor sudah tinggi sehingga berimbas pada harga jual di pasaran. Namun petugas akan terus memantau agar tidak terjadi spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga menjelaskan pengecekan di Kabupaten Demak merupakan bagian dari kegiatan serentak di 21 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, terutama beras, yang pada minggu ketiga Oktober mengalami tren kenaikan. Pemerintah daerah bersama dengan aparat penegak hukum akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan di sektor pangan guna menjaga keseimbangan harga serta mencegah terjadinya inflasi di wilayah Jawa Tengah. Dari hasil pantauan di beberapa daerah, kenaikan harga umumnya terjadi di tingkat distributor. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau agar harga di tingkat distribusi tidak terlalu tinggi, sehingga pedagang tetap dapat menjual di bawah harga eceran tertinggi dan masyarakat tidak terbebani. Dari Humas Polres Demak melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Ambon menggelar kegiatan apel launching Perwira Samapta atau Pamapta pada Jumat 24 Oktober 2025. Menandai komitmen Polri dalam memperkuat pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis di tingkat Polres. Berikut laporan personel Polresta Ambon Brigpol Jens Patisine. Brigpol Jens, silakan dengan laporan Anda. Baik pemirsa, peluncuran apel launching Perwira Samapta atau Pamapta ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Komisaris Besar Polisi Dr. Yoga Putra Primasetia SIK MIK. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat transformasi kelembagaan Polri menuju organisasi yang presisi, responsif, dan humanis. Apel launching Pamapta SPKT ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Dr. Yoga Putra Primasetia SIK MIK, dan dihadiri oleh Wakapolresta AKBP Nur Rahman SIK MM, para pejabat utama, Kapolsek jajaran, serta seluruh personil Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Peluncuran Pamapta SPKT ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep/148/Romawi 9/2025 tanggal 24 September 2025
tentang penyesuaian nomenklatur kepala unit menjadi perwira samapta pada sentra pelayanan kepolisian terpadu tingkat kepolisian resort. Melalui momentum ini, Polresta Ambon menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan humanis. Kapolresta Kombes Pol Dr. Yoga Putra Primasetia dalam amanatnya menekankan bahwa perubahan nomenklatur ini tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menjadi langkah nyata untuk meningkatkan profesionalisme dan responsivitas personil SPKT di lapangan. Kapolresta Ambon menegaskan, Pamapta SPKT harus mampu menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian. Kehadirannya harus memberi rasa aman, nyaman, dan dipercaya masyarakat. Respon cepat dan sikap humanis adalah kunci pelayanan publik Polri saat ini. Selain peluncuran Pamapta SPKT, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada personil berprestasi sebagai bentuk apresiasi pimpinan terhadap dedikasi dan kinerja anggota di berbagai bidang tugas. Momen penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh personil untuk terus bekerja profesional, disiplin, dan berintegritas. Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan pula penyerahan plakat penghargaan dari perwakilan Indomaret Cabang Kota Ambon kepada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sebagai bentuk sinergi dan dukungan terhadap kinerja Polresta Ambon dalam menjaga keamanan dan pelayanan publik di Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Brigpol Jens Patisinai melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.